Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul 5 komponen dalam Android Studio. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan anggota kami, yaitu saya sendiri, Indah Lestari, NPM 2023 13 133, dan ada rekan saya yaitu bernama Insanian Beladina, NPM 2023 13 134, dan ada satu lagi yaitu Karina Oktaviani, NPM 2023 13 135. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Android Studio, dan semoga dapat memberikan pemahaman dasar tentang komponen penting dalam Android Studio yang perlu diketahui oleh setiap pengembang aplikasi mobil. Langsung saja ya, layout XML, activity main XML. Di sini linear layout utama menyusun elemen secara vertikal di atas, dari atas ke bawah. XML Android name as page wajib untuk Android XML. Android orientation komponen disusun di atas dari atas ke bawah, dan Android padding 16 dp memberi jarak ke dalam sebesar 6 dp yaitu di seluruh sisi layout, dan layout width dan layout heading, dan layout akan mengisi seluruh lembar dan tinggi layar. Judul formulir. Nah, ini codingannya menampilkan teks formulir data diri ukuran teks 24 sp diletakkan di tengah horizontal. 16 dp itu padding bottom memberi jarak bawah, dan selanjutnya ada label nama lengkap. Nah, ini codingannya. Label teks untuk input nama, teks style bold, teks ditebalkan. Padding top 8 dp memberi jarak dari atas. Selanjutnya input nama, edit teks ya. Ini codingannya. Kolom input untuk mengetik nama, dan masukkan nama, teks petunjuk yang hilang saat user mengetik. Kolom input mengisi seluruh lebar, match parent, dan selanjutnya label jenis kelamin. Ini codingannya. Label untuk memilih jenis kelamin ya, diberi jarak ke atas dengan padding top 6 dp. Pilihan selanjutnya, pilihan jenis kelamin, radio group dan radio button. Ini codingannya. Radio group melompokkan tombol radio agar hanya satu yang bisa dipilih. Horizontal, tombol sejajar mendatar. Nah, ini codingannya. Tombol, dan selanjutnya tombol radio untuk pilih laki-laki. Ini codingannya. Dan tombol radio untuk pilih wanita, perempuan. Nah, dan selanjutnya ini label hobi. Ini codingannya. Ini label untuk bagian hobi ya. Ini codingannya. Checkbox untuk pilihan olahraga ya.
Ini codingannya. Checkbox untuk pilihan musik. Ada musik, ini codingannya. Checkbox untuk pilihan membaca. Tombol selanjutnya ada tombol kirim. Di sini saya akan mendefinisikan package utama dari aplikasi, yaitu Home Example Data Diri. Package ini seperti folder khusus untuk menyimpan semua file Kotlin milik aplikasi. Lalu saya mengimpor semua komponen yang dibutuhkan seperti edit text, radio group, checkbox, button, dan touch. Semua ini digunakan untuk membangun antarmuka dan menangani input dari pengguna. Selanjutnya, saya mendeklarasikan kelas main activity. Ini adalah activity utama, artinya saat aplikasi dijalankan, halaman yang pertama kali muncul, kelas ini mewarisi app compat activity agar menggunakan fitur-fitur layout modern. Fungsi onCreate ini akan dijalankan saat activity pertama kali dibuka. Di dalamnya saya memanggil setContentView untuk mengatur tampilan layar agar menggunakan layout activity main XML. Di bagian ini, saya menghubungkan komponen yang ada di layout XML dengan variabel Kotlin menggunakan VinViewById. Ini penting supaya bisa akses dan kontrol komponen-komponen lewat kode. Kemudian, saya buat event ketika tombol submit diklik, semua logika pengambilan input user akan dilakukan di dalam blok ini. Saya mengambil input nama yang diketik user dan mengubahnya ke bentuk string agar dapat digunakan nanti. Untuk jenis kelamin, saya ambil ID radio button yang terpilih. Kalau ada yang dipilih, saya ambil teksnya, misalnya laki-laki atau perempuan. Kalau tidak ada yang dipilih, maka hasilnya akan ditulis tidak dipilih. Selanjutnya, saya ambil data dari checkbox. Kalau user mencentang suatu minat, misalnya musik atau membaca, maka akan saya tampilkan ke minat list. Hasil akhirnya akan digabung menjadi satu string seperti musik, membaca. Kalau tidak ada yang centang, maka ditampilkan tidak ada. Setelah semua data diambil, saya gabungkan semua ke dalam satu string result. Lalu saya tampilkan ke layar menggunakan touch. Touch ini adalah notifikasi kecil yang muncul sebentar di bawah layar. Jadi, fungsi dari main activity KT ini adalah untuk menampilkan form input biodata. Setelah user isi nama, pilih gender dan centang minat, lalu klik submit. Semua data akan dikumpulkan dan ditampilkan dalam bentuk notifikasi touch. Ini contoh sederhana dari interaksi user di Android. Saya Insania Nabela Dina dengan NPM 2023-13134 akan melanjutkan mengenai penjelasan di bagian manifest. Nah, di bagian Android manifest ini tuh root elemen untuk seluruh file manifest di bagian manifest. Terus di bagian XML Android-nya ini tuh merupakan namespace yang diperlukan agar Android Studio mengenali atribut khusus Android dan tools, misalnya tools target API. Nah, lanjut di bagian ini XML application-nya. Ini itu merupakan atau di bagian sininya ini tuh merupakan izin sistem mencadangkan data aplikasi ke akun Google pengguna. Lanjut di bagian data extract ini tuh untuk mengatur backup Android versi baru EPI 31 ke atas.
menunjuk ke file folder res.xml. Lanjut di bagian launchernya, ini tuh merupakan ikon utama aplikasi yang muncul di layar utama atau launcher. Terus di bagian label data diri, ini tuh merupakan nama aplikasi, biasanya didefinisikan di res values string XML. Nah, lanjut di bagian ini round icon tuh merupakan icon versi bulat untuk perangkat yang mendukung icon berbentuk lingkaran. Lanjut di bagian support list. Di bagian support tuh ini tuh merupakan tampilan yang mendukung dari kanan ke kiri, misal bahasa Arab, Ibrani, kayak gitu. Lanjut di bagian tema data diri, ini tuh merupakan tema utama aplikasinya yang diambil dari REST values themes XML. Nah, terakhir tuh di bagian application-nya itu ada tools, target API-nya 31. Itu yang digunakan bahwa target API itu adalah digunakan untuk validasi tools, tidak berpengaruh di runtime. Nah, lanjut di deklarasi utamanya, yaitu activity main. Ini tuh mendeklarasikan main activity utama yang pertama kali bakal dibuka atau dijalankan. Nah, di bagian Android exportnya ini tuh wajib dari Android 12 ke atas untuk semua activity dengan intent filter. Nah, lanjut di bagian intent filter ini tuh action Android-nya merupakan activity sebagai titik masuk utama aplikasi. Terus di bagian kategorinya ini tuh menjadikan activity ini muncul di launcher atau home screen sebagai icon aplikasi. Nah, penutupannya ini di bagian manifest sampai sini. Ini tuh merupakan menutup elemen activity application dan manifest. Nah, mungkin di penjelasan untuk manifest sekian. Terima kasih. Nah, untuk yang terakhir kita akan coba run aplikasinya. Nah, ini installnya udah sukses. Kita tunggu, masih loading ya. Ini untuk aplikasi yang kita buat, yaitu ada komponen judul, yaitu ada 5 komponen dari yang tadi udah dijelasin waktu menjelaskan codingannya. Kita coba masukkan nama. Nah, ini perempuan, jenis kelaminnya Siti, suka olahraga. Kita coba kirim. Nah, ini sudah muncul outputnya. Itu ada itu nama dan hobinya sudah muncul, nama, jenis kelamin, dan hobi. Dari awal sampai akhir, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.